Selamat malam kepada Bapak Suminar Pratapa selaku dosen pengampu Fisika Matematika 3. Perkenalkan saya Gregorius Abioso Kamandanu NRP 01119004000052 ingin menjabarkan jawaban pada tugas transformasi Fourier. Jadi saya punya soal seperti ini, diberikan sebuah fungsi dengan seperti ini, kemudian diketahui A-nya 3, B-nya 2. Nah, kemudian untuk poin A, ditanyakan bagaimana menggambar gambar ulang fungsi tersebut. Jadi, langkah yang pertama, kita gambar dahulu sumbu koordinatnya, kemudian kita masukkan titik-titik yang diketahui, A-nya 3, di sini min A, berarti di sini adalah min 3, kemudian di atas berarti di sini 2, di bawah berarti ada min B, di sini ada min 2. Kemudian kita buat tarik garis yang sama persis menjadi seperti ini. Kemudian bagaimana bentuk fx sebagai sebuah persamaan. Jadi kita akan menuliskan fx sebagai suatu fungsi bentuk potong-sepotong. Menjadi seperti ini. Kemudian di sini ada 3 kondisi, ada 3 nilai, yaitu ada nilai dia mengapit atau berimpit dengan sumbu X, artinya dia bernilai 0. Nah, fungsi bernilai 0 saat mutlak X lebih dari 3. Artinya mutlak X lebih dari 3, ada X, mutlak X lebih dari 3, itu berarti bisa menjadi 2 kondisi, yaitu X lebih dari 3 dan X kurang dari 3. Nah, kemudian di sini dari min A sampai 0, artinya dari min 3 sampai 0, dia bernilai 2, kemudian dia bernilai 2, kemudian dia bernilai min 2 saat X-nya 0 sampai 3. Inilah jawaban poin yang A. Kemudian pada poin B, kita diminta untuk menentukan transformasi Fourier secara eksponensial dari fx ke bentuk GP. Kemudian kita ditanyakan plot GP. Oke, kita akan fokus mengerjakan transformasi Fourier secara eksponensial terlebih dahulu. Jadi rumus umum dari GP adalah 1/2 Pi integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx e pangkat min IPX dx. Kemudian sesuai sifat integral bahwa integral A sampai C dari fx dx itu bisa dipecah menjadi integral A sampai B fx dx ditambah B integral B sampai C fx dx. Nah, kemudian di sini karena tadi ada 3 kondisi, maka kita bisa pecah 1/2 Pi integral dari min tak hingga sampai min 3, kemudian fx-nya bernilai 0, E pangkat min IPX dx ditambah min 3 sampai 0, saat x-nya min 3 sampai 0, fx-nya adalah 2. Ini kita masukkan 2 dikali E pangkat min IPX dx ditambah integral 0 sampai 3, fx-nya dari 0 sampai 3, tadi adalah min 2, sehingga kita masukkan fx-nya sama dengan min 2, E pangkat min IPX dx tambah integral 3 sampai tak hingga, fx-nya bernilai 0. E pangkat min IPX dx. Nah, kenapa ini saya beri warna merah? Karena supaya membedakan dari yang lain bahwa yang warna merah ini karena fx bernilai 0 maka akan langsung 0. Sehingga dapat kita tulis ulang menjadi 1/2 Pi. Nah, yang di sini dari integral yang min tak hingga sampai 0, 2 di sini 2 integral min tak hingga sampai 0, E pangkat min IPX dx dikurang. Nah, kenapa dikurang? Karena ini ada faktor min 2. Berarti min 2 integral 0 sampai tak hingga E pangkat min IPX dx. Nah, kemudian bentuk E pangkat min IPX itu bisa kita ubah sesuai sesuai rumus Euler bahwa E pangkat IX itu menjadi cos X tambah I sin X. Nah, inilah yang kita gunakan sehingga kalau ada E pangkat min IPX dx, E pangkat min IPX ini bisa kita jabarkan ke dalam bentuk sin dan kosinusnya. Berarti di sini menjadi 1/Pi, 2 di sini bisa hilang. Kemudian integral dari min tak hingga sampai 0 cos min PX tambah I sin min PX dx dikurang 0 integral 0 sampai 3
cos min px tambah i sin. Nah, kemudian ini kita integralkan masing-masing. Integral dari cos min px adalah sub min 1 per p, kemudian integral dari cos adalah sin. Berarti menjadi min 1 per p sin min px ditambah ini ada integral sin min px. Berarti min 1 per p, kemudian integral sin adalah min cos. Berarti min 1 per p dikali min cos menjadi plus i per p cos min px. Kemudian batasnya kita masukkan 0 dari min 3 sampai 0. Kemudian di sini juga hal yang sama karena fungsinya sama. Kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, kemudian kalau kita masukkan, kita dapatkan di sini 0. Di sini adalah i per p, 0 dari cos 0, i per p dari sin 0. 0 dari sin 0, i per p dari cos 0. Kemudian di sini saat itunya min 3, kita dapatkan plus i per p sin 3p dikurang i per p cos 3p min i per p sin min 3p ditambah i per p cos min 3p tambah 0 dikurang i per p. Kemudian kita gunakan sifat ini bisa dibuktikan lewat berbagai cara, bisa lewat relasi dalam trigonometri, maupun lewat sifat fungsi genap dan fungsi ganjil, bahwa cos x adalah fungsi genap sehingga berlaku dalam fungsi genap f min x sama dengan fx. Kemudian bagian sin ini juga bisa menggunakan relasi trigonometri atau bisa juga menggunakan sifat fungsi ganjil, di mana fungsi ganjil jika ada f min x maka akan berlaku min fx. Supaya apa? Karena di sini kita punya di sini ada sin 3p, di sini ada sin min 3p ke bentuk variabel yang sama. Sehingga di sini 1 per p depannya tetap, kemudian 0 tidak perlu kita tulis lagi, i per p ditambah i per p sin 3p dikurang i per p cos 3p. Nah, di sini berdasarkan sifat yang ini berarti bisa tertulis min i per p sin min 3p. Berarti min dari min plus i per p sin 3p. Sehingga di sini dikurang min ketemu plus, berarti tetap min ya. Min i per p sin 3p. Nah, kemudian di sini i per p cos min 3p. Artinya cos min 3p sama dengan cos 3p. Berarti plus i per p cos 3p ketemu minus, ini kita dapatkan minus. Kemudian di sini min i per p, min ketemu min, berarti plus i per p. Ini kemudian kita jabarkan seperti kemudian i per p tambah i per p, 2 i per p, kemudian di sini ada min i per p cos 3p dikurang i per p cos 3p, berarti min 2 i per p cos 3p. Kemudian bagian sin habis karena di sini plus, di sini minus. Kita coret. Nah, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini, kemudian bisa kita keluarkan konstantanya yaitu 2 dan i. Sehingga kita dapatkan bentuk GP sama dengan 2i per pi kali 1 min cos 3p per p. Inilah GP jika kita jabarkan dengan cara transformasi Fourier metode eksponensial. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambarkan grafiknya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan komputer, yaitu lebih tepatnya adalah menggunakan desmos.com. Ini adalah gambar dari fungsi GP yang sama dengan 2i per pi 1 min cos 3p per p. Nah, dari gambar ini bisa dilihat bahwa grafik fungsinya adalah simetris terhadap titik asal terhadap titik 0,0. Artinya, jika ada geometri grafik yang dia merupakan cermin dari simetri terhadap titik asalnya, berarti dia adalah fungsi yang ganjil. Sehingga dapat kita simpulkan dari sini GP adalah fungsi ganjil. Nah, ini nanti akan sangat berpengaruh, sangat bermanfaat untuk mengerjakan poin-poin selanjutnya. Selanjutnya, untuk bagian yang C, apakah fx dapat ditransformasi Fourier secara sinus atau kosinus? Jawabannya adalah bisa. Mengapa? Karena kalau kita lihat jawabannya, kita lihat poin A, kita lihat poin di A bahwa fx di sini kita bisa lihat bahwa seperti
saat saya menyimpulkan poin B tadi, bahwa di sini grafiknya adalah simetris terhadap titik asalnya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di sini fx adalah fungsi ganjil. Dimana jika fx adalah fungsi ganjil, maka kita bisa gunakan kita bisa transformasi Fourier kan menggunakan sinus seperti itu. Sehingga kalau kita kembali ke soal yang C ini, maka untuk mencari bentuk transformasi metode sinus, dapat kita gunakan rumus bahwa GS yang adalah G sinus, fungsi X sama dengan akar 2pi integral dari 0 sampai hingga Fx sin Px dx. Dimana kembali bagian integral 0 sampai hingga ini bisa kita pecah menjadi integral 0 sampai 3. Karena kita lihat bahwa tadi dari Fx dia kan Fx bernilai 0, 2, dan min 2. Ini ada turunnya, ini di mana X, mutlak X lebih dari 3, di sini min 3, X kurang dari 0, kemudian di sini 0, X dari 3. Nah, kita bisa melihat ketika batas rumus umumnya adalah 0 sampai hingga, maka kita bisa lihat meninjau dari sini. Sehingga saat batasnya 0 sampai 3, Fx-nya adalah min 2, sehingga kita masukkan di sini min 2. Bagaimana dengan batas dari 3 sampai hingga? Di sini bernilai 0. Mengapa? Karena Fx-nya adalah 0. Berarti di sini nanti berlaku 0 sin Px, di mana 0 sin Px ya adalah 0, sehingga tidak perlu kita tuliskan lagi. Nah, dari sini dapat kita lanjutkan. Maaf jika ini kan akar 2 per pi, kemudian ini min 2 bisa kita keluarkan, min 2. Nah, kemudian integral sin Px sendiri adalah P-nya menjadi 1/P, kemudian integral sin adalah min. Berarti kita dapat min cos Px per P, sini kemudian batasnya kita masukkan 3 dan 0. Sehingga kita bisa dapatkan 2 dikali akar 2 per pi cos 3P min 1 per P. Nah, ini bisa kita curigai bahwa GS dari bentuk transformasi Fourier secara sinus mirip dengan transformasi Fourier secara eksponensial. Meskipun masih ada pembedanya di bagian koefisiennya. Namun nanti kita akan buktikan bahwa baik secara transformasi Fourier secara eksponensial maupun secara sinus akan menghasilkan jawaban yang sama, yaitu pada poin D. Nah, di poin D kita ditanyakan bagaimana Fx jika dinyatakan dalam bentuk integral. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan bagaimana Fx jika dinyatakan dalam bentuk integral. Pertama, karena kita tadi sudah dapat dua bentuk mencari transformasi Fourier-nya, baik secara eksponensial maupun secara sinus, kita akan buktikan yang lewat eksponensial terlebih dahulu. Rumus umumnya adalah Fx sama dengan integral min hingga sampai hingga Gp E pangkat I Px dp. Kemudian Gp-nya adalah 2I per pi, 1 min cos 3P per P. Nah, 2I per P-nya ini bisa kita keluarkan menjadi integral 2I per P integral min hingga sampai hingga 1 min cos 3P per P E pangkat I XP dp. Kemudian I pangkat XP bisa kita pecah menjadi cos Px tambah I sin Px. Nah, kemudian integral menjadi tetap. Kemudian menjadi 2I per P integral min hingga sampai hingga 1 min cos 3P per P I sin Px dp. Dari mana? Mengapa bentuk cos Px-nya hilang? Karena ini adalah suatu fungsi ganjil. Sudah kita dapatkan tadi. Kemudian cos Px adalah fungsi genap. Suatu fungsi ganjil jika dikalikan dengan fungsi ganjil akan menghasilkan suatu fungsi ganjil juga. Kemudian integralnya adalah integral min hingga sampai hingga. Misalkan kita sebut ini fungsi Hx dx. Di mana Hx adalah fungsi ganjil kali genap, yaitu fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil jika batasnya simetris, dari kebetulan di soal kita adalah min hingga sampai hingga, akan menghasilkan jawabannya 0. Mengapa? Kita lihat dalam bentuk fungsi sinus, sin x. Sin x adalah suatu fungsi ganjil juga, seperti ini. Artinya kalau kita mengintegralkan, artinya kan sama seperti kita mencari luasan. Dimana kalau fungsi ganjil di sini berarti luas ini, dan ini.
Dimana ini akan saling menghilangkan, kemudian ini dan ini juga akan saling menghilangkan, sehingga akan memberikan 0, sehingga di sini hilang. Kemudian dan ditambah integral min tahingga sampai tahingga 1 min cos 3p per p sin px dp. Nah, kemudian ini adalah fungsi ganjil. Nah, sin px ini adalah suatu fungsi ganjil. Fungsi ganjil dikali fungsi ganjil akan menghasilkan suatu fungsi genap. Kemudian batasnya disimetris, min tahingga sampai tahingga, misal namanya fungsi gx. Ini kalau dalam fungsi genap, dia punya nilai. Dan ini bisa dipecah menjadi 2 integral. Kita ambil tengah-tengah dari min tahingga sampai tahingga, yaitu 0 tahingga gx dx. Nah, makanya ini dia punya nilai tidak bernilai 0, sehingga bisa kita pecah juga menjadi 2 integral 0 sampai tahingga 1 min cos 3p per p sin px dp. 2-nya kita kalikan dengan 2 yang ini menjadi 4. Kemudian i di sini pindah ke depan menjadi i yang di sini. Selanjutnya, maka 4 dikali min 1 didapat dari i kali i, akar min 1 kali akar min 1. Kemudian per pi, integral 0 sampai tahingga 1 min cos 3p per p sin px dp. Kemudian ini dapat kita jabarkan menjadi 4 per pi, integral 0 sampai tahingga cos 3p min 1 per p sin px dp. Min satunya pindah ke dalam. Inilah jawaban jika kita jabarkan dengan cara transformasi Fourier secara eksponensial. Kemudian lewat bentuk sinus, rumus umumnya adalah fx sama dengan akar 2 per pi integral 0 sampai tahingga gs x sin px dp. Kemudian gs kita masukkan, yaitu 2 akar 2 per pi cos 3p min 1 per p sin px dp. Nah, ini 2 per akar 2 pi bisa kita keluarkan menjadi, kita kalikan dengan depan yang di sini, yaitu dapat 4 per pi. Akar 2 per pi kali akar 2 per pi, ya berarti 2 per pi, 2 per pi kali 2, 4 per pi. Kemudian integral 0 sampai tahingga cos 3p min 1 per p sin px dp. Kita lihat di sini menghasilkan jawabannya yang sama. Artinya fx baik kita cari lewat metode eksponensial maupun sinus akan menghasilkan jawaban yang sama. Kemudian poin terakhir, apa kegunaan dari transformasi integral ini? Kegunaannya adalah kita mengontinukan fungsi yang sebelumnya fx itu kalau dilihat pada gambar adalah fungsi yang diskontinu. Yaitu dia diskontinu di titik sini, titik min 3 dan titik 3. Nah, dari mana kita tahu itu fungsinya kontinu? Yang pertama kita bisa lihat bahwa fx kita notasikan dalam bentuk integral. Kemudian yang kedua kita lihat dari interpretasi grafiknya bahwa pada poin B, grafiknya adalah grafik yang bisa dibilang mulus, yaitu gambar grafiknya menjadi seperti ini. Nah, ini kan sudah berbeda dengan yang ini, di mana di sini masih ada putus-putusnya, di sini grafiknya memenuhi semuanya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa fungsi yang kita transformasikan secara Fourier itu menjadi kontinu. Kemudian untuk menguji titiknya kita akan ambil beberapa titik, kita masukkan fx sama dengan 4 per pi integral 0 sampai tahingga cos 3p min 1 per p sin px dp. Kemudian ini adalah pi per 4 fx, dari mana 4 per pi nya kita pindah ruaskan sama dengan integral 0 sampai tahingga cos 3p min 1 per p sin px dp. Kemudian ingat bahwa fx punya 3 nilai, kita ambil salah satu titiknya, kita ambil di sini x sama dengan min 1 yang nilainya adalah 2. Sehingga kita masukkan pi per 4 kali 2, yaitu pi per 2 sama dengan integral 0 sampai tahingga cos 3p min 1 per p sin x min 1 berarti min 1 kali p min p dp. Nah, untuk membuktikan apakah pernyataan persamaan ini benar, kita akan gunakan kalkulator. Jika pernyataan ini benar, maka fx kita dengan ini semua benar. Dan ternyata di sini saya gunakan Wolfram alpha, ternyata hasilnya adalah benar, yaitu pi per 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa fx itu bernilai benar. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.